Dalam Al-Quran, Allah menurunkan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Dalam surah Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah mengumpulkan para malaikat dan berkata, sungguhnya aku ingin menjadikan di bumi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Tujuannya Allah menjadikan khalifah itu manusia itu di bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia karena kalian mencegah perbuatan mungkar dan mengajak berbuat ma'ruf. Jadi umat Islam itu umat terbaik karena itu, karena amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia itu adalah stabilisator kemakmuran hidup di bumi gitu. Umat Islam harusnya yang mengendalikan bumi, yang menguasai bumi, yang mengatur bumi Allah ini dengan ajaran Allah. Itu kan harusnya. Kini yang terjadi apa? Umat Islam lemah, pecah belah, kacau balau, ya, dibantai saudara-saudara di Palestina itu model itu. Tidak bisa apa-apa, dunia berpangku tangan. Karena apa? Umat sudah meninggalkan Al-Quran. Kecil Allah dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalian adalah umat terbaik. Kalian adalah umat yang the best, paling terdepan, paling terbaik, yang tertinggi, terhebat, in kuntum mu'minin. Itu ujungnya. Jika kalian beriman kepada Quran. Jadi apa yang salah gini? Kok modeko umat Islam, kok modeko zaman? Apa yang salah? Dari ayat tadi tahu dua, di mana salahnya, di mana kurangnya umat Islam. Kalau umat Islam itu beriman kepada Quran, sebetul-betulnya beriman, sebenar-benarnya beriman, umat Islam akan jadi umat yang the best, umat yang terdepan, yang termaju. Orang kafir itu nyawa mempelajari Quran. Orang kafir yang sekarang menguasai teknologi lebih maju dari umat Islam. Umat Islam sekarang di bidang apapun, di segala aspek terbelakang. Ekonomi terbelakang, bidang teknologi terbelakang. Orang kafir aja yang canggih ya kan, membuat HP, membuat apapun teknologi kecanggihan yang baru kini yang menguasai banyak orang kafir. Orang Islam apa? Orang kafir tuh dia mempelajari Quran. Jadi di Al-Quran ada kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diceritakan perjalanan Nabi Sulaiman waktu sore sama dengan perjalanan 1 bulan perjalanan jalan kaki. Perjalanan awak tuh, Bang. Nabi Sulaiman tuh melakukan perjalanan waktu sore berapa jam tuh? Jam 3 sampai jam mana? Iya, dari asar sampai maghrib, kira-kira berapa jam? 1,5 jam lah, nak. Iya. Sejam sampai 1,5 jam. Perjalanan waktu segitu, Nabi Sulaiman bisa menempuh jarak 1 bulan perjalanan kalau lewat. Sebelum perjalanan tuh, awak berjalan dari Siko ke Jakarta sebulan tuh. Iya. Siko ke Jakarta kira-kira. Sebenarnya Nabi Sulaiman itu adalah puncak kecanggihannya dunia. Di zaman Nabi Sulaiman dunia, bumi mencapai puncak kecanggihannya. Ledok ini bisa membuat istana di Telawi yang lantainya tuh dari kaca bisa calik langsung ikan-ikan dalam lawi. Mana kini kecanggihannya mulai itu. Ledok ini teknologi yang bisa memindahkan barang, kursi singgasana Ratu Balqis tuh pindah dalam sekejap mata. Itu belum sampai ke situ teknologi, tapi sekarang sudah mulai mengarah ke situ, ya. Sudah mulai mengarah ke apa namanya? Teleportasi. Ya, lah do apanya kini penelitiannya. Teleportasi lah do apanya? Uji cobanya lah do. Bukan uji coba sih, apa namanya? Lah mulai merancang ke situ teknologi. Jadi awak canggih kini kece awak, alun secanggih zaman Nabi Sulaiman gue. Nah, apa yang diambil dari situ? Kalau umat Islam memahami apa? Oh, Nabi Sulaiman adalah Superman-nya orang Islam. Oh, Nabi Sulaiman bisa terbang. Iya. Nah, doh. Nabi Sulaiman tuh manusia biasa. Cuma Nabi Sulaiman diberi kelebihan ilmu, pemahaman, wawasan, ilmu, kepandaian. Begitu pula Nabi Daud. Nabi Daud bisa membuat baju besi. Nah, kan bisa. Itu pernah ada cerita kan kisah tuh. Baju besi untuk perang. Tahu film Iron Man? Oh, tahu. Tuh. Mirip-mirip tuh. Jangan bayangkan Nabi Daud itu membuat baju besi. Tangannya sakti bisa melunakkan besi, bukan. Tapi Nabi Daud tuh diberi anugerah oleh Allah pandai besi, diberi ilmu, diberi kepintaran. Beliau itu pandai besi. Canggih Nabi Daud, bisa membuat armor perang, baju perang dari besi.
Yang tak bayang deh bang Iron Man tuh. Nah, tuh. Mirip-mirip. Jadi Nabi Sulaiman